Pagi, Bu. Gimana kabarnya, baik? Baik. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan banyak manfaat buat adik-adik tersayang semua. Oke. Udah dapat spoiler dari senior? Gimana nilai baja 2? Jisamsu ya? Oke, tapi tenang aja, bersama Bu Ola kalian akan belajar begitu menyenangkan karena Bu Ola akan memberikan nilai plus 2 untuk AP masing-masing subjek MK. Jadi sekarang waktunya kalian bersinar terang selama perkuliahan berlangsung. Mudah dipahami? Oke. Nah, ini adalah RPS untuk struktur baja 2. Jadi teman-teman semua bisa ngecek setiap minggu kita belajar apa sih, Bu? Nah, silakan dicek di L biru masing-masing. Oke, kita absen terlebih dahulu, silakan di absen. 1, 2, 3, tutup. Oke. Lanjut. Nah, kemarin kita udah belajar apa? Ada yang tahu? Kemarin kita belajar tentang jenis-jenis dan juga proses pengasan, ya kan? Sekarang kita akan belajar mengenai apa aja sih, Bu, jenis-jenis sambungan lasnya dan bagaimana sih, Bu, aplikasinya di dalam dunia teknik sipil khususnya di lapangan. Nah, harapannya teman-teman semua itu bisa merencanakan sambungan lasnya yang sesuai dengan fungsi struktur yang akan kalian desain nanti. Oke, nah ini adalah outline pembelajaran kita. Jadi nanti kita ada case study sebentar, lalu kita akan bawa keliling mengenai apa sih jenis-jenisnya, bagaimana aplikasinya, dan juga ada evaluasi. Lanjut, nah ini adalah beberapa referensi yang akan kita pelajari, kita gunakan selama 1 semester bersama Bu Ola. Sudah Bu Ola upload ya? Di L biru, silakan di download, jangan diperjualbelikan ya, tolong. Ini saya beli nih. Oke. Nah, ini ada suatu kasus yang menarik, khususnya tuh di dunia jembatan ya. Tolong diperhatikan videonya, nanti di akhir video tolong disampaikan kenapa sih jembatannya bisa runtuh. Oke. Nah, ini tuh terjadi di tahun 1994, ada yang udah lahir? Belum ya? Kalau lahirnya masih gemes-gemes ya. Nah, ini jadi jembatannya tiba-tiba hancur di tengah bentang, pas banget di tengah bentang. Nah, itu menyebabkan 32 orang meninggal dunia dan beberapa puluh orang luka-luka. Bisa diperhatikan apa itu penyebabnya kira-kira ya, Bu? Oke. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Why that's happen? Ada yang mau jawab? Silakan, lihat. Bisa jadi kelebihan beban. Ada lagi? Kegagalan pada sambungan. Poin penting dalam suatu struktur apanya? Elemennya atau sambungannya? Dua-duanya penting dan terutama di bagian sambungan. Berdasarkan hasil investigasi, ternyata ditemukan cacat struktur akibat apa? Penggunaan las yang tidak baik. Ternyata pas diketahui, las penetrasinya itu cuma 2-8 mili untuk tebal 18 mili. Sedangkan berdasarkan peraturan dari tahun yang lalu ya, ESCE dari tahun 94 bahkan sampai yang SNI 1729-2020, minimal full penetration itu adalah 10 mili. Penetration itu pengelasan secara full, secara vertikal dari ujung ke ujung. Gitu. Makanya sangat buruk ya, gak baik. Sekarang pertanyaannya gini, kalau kita mendesain sesuatu, tegangan yang kita desain, RN-nya harus lebih besar atau lebih kecil sih dari kemampuan kapasitas suatu struktur menahan beban tersebut? Lebih besar. Lebih besar. Kenapa lebih besar? Kenapa nggak lebih kecil? Jeder. Itu dia. Jawabannya adalah kalau coba bayangkan ketika dia lebih kecil, dia tidak akan mampu. Ada suatu sambungan terlalu besar melebihi kapasitas, dia tidak akan mampu menahan tegangan yang terjadi. Ketika itu ada pembebanan yang berulang, cyclic loading. Di situ terus sampai dia mengalami fatigue, kelelahan. Lama-lama dia akan mencapai apa? Keretakan mikro. Kalau diabaikan, ya udahlah nggak usah diperkuatkan, lama-lama dia akan progresif, lama-lama dia akan menjadi apa? Makro. Lama-lama bisa kritis dan kolaps. Dan itulah yang terjadi pada jembatan si Seongsu Bridge tadi. Gitu. Nah, sekarang kalian perhatikan pada 2 rangkaian jembatan ini. Nah, 2 ini memiliki prinsip yang sama, yaitu tentang bagaimana sih beban akan dialirkan melalui rangka-rangka baja ini ke tumpuannya. Gitu. Nah, kita tahu kalau beban kendaraan ada di floor beamnya kan? Floor beamnya. Nah, beban-beban itu akan disalurkan ke rangka-rangka yang ada. Gitu. Nah, kalau misalkan ke batang tekan, mohon maaf iklan dulu, OBH. Kalau dia ke batang tekan, itu berarti dia ke upper chord-nya. Nanti dia akan mengalir ke bagian yang bawah, dia akan ke lower chord-nya sampai dia ke pier dan juga ke abutmennya. Nah, setiap rangka-rangka ini dia mempunyai fungsi tersendiri dan saling ketergantungan satu sama lain. Gitu. Nah, harapannya apa?
mengalami kegagalan. Di sini gagal nih, entah karena korosi dan sebagainya dia gagal. Apa yang akan terjadi? Ayo, 2 poin, yuk bisa yuk. Kira-kira apa yang terjadi? Rubuh, Bu. Iya, bisa jadi rubuh. Kenapa bisa rubuh? Ketika dia ini gagal, berarti kan harusnya ada beban yang terkonsentrasi ke titik ini kan, ke sini, ya kan? Karena di sini gagal, dia akan yang harusnya ke sini jadi ke titik ini terus. Jadi di sini menahan, harusnya cuma bisa menahan 1000 kilonewton, karena ini gagal, jadi pindah ke sini jadi 2000. Kalau ini nggak tahan, gagal, terus dia pindah ke sini. Ini gagal, pindah ke sini, gagal lama-lama hancur. Nah, makanya sambungan sangat-sangat penting, dan itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, sekarang ada 2 jenis sambungan, ada sambungan baut dan juga sambungan las. Kalian lebih prefer mana? Sambungan baut atau las? Ayo. Baut. Baut, las. Ayo. Baut, kenapa? Kenapa nggak las? Kebanyakan orang tuh menggunakan sambungan las. Kalau kalian perhatikan, lebih estetik atau enggak? Ya. Lebih estetik. Ini lebih cocok ketika kita punya berbagai elemen yang ini dijadikan satu dalam satu titik. Dia memang lebih estetik. Dari segi ekonomis, dia lebih ekonomis. Kenapa? Kita tidak perlu menggunakan plat buhul, kita tidak menggunakan baut dan keling, lebih murah. Terus juga berdasarkan research Advanced Steel, dia mengurangi beban struktur sampai dengan 15%. Jadi cocok kalau misalkan untuk struktur baja di Jakarta. Nah, dari segi fleksibilitas, dia juga sangat tinggi. Terus juga dia punya kekakuan yang bagus. Kenapa? Karena dia bersifat kontinu. Ketika dia kontinu berarti apa? Beban-bebannya terdistribusi secara merata. Gitu. Dan juga dia tidak mempengaruhi apa? Elemen penampang lainnya. Nah, saya tanya, tegangan mana yang lebih besar? Baut atau las? Bisa jadi bautnya. Kenapa? Rumus tegangan ingat? Tegangan itu adalah gaya yang terjadi per A-nya, T per A. Ketika gaya yang tariknya terjadi per luasannya. Kalau misalkan kita pakai baut, luasannya pakai luasan bruto, kotor apa neto, bersih? Bersih. Karena apa? Karena ada lubang-lubang ini. Dan itu harus dikurang lah sama si diameter lubang dari bautnya. Makanya nanti nilai tau-nya, P per A, pasti dia jadi lebih besar. Cuman minusnya dia memang tidak bisa dibongkar-bongkar seenak ukilnya gitu loh. Kita mau bongkar itu susah. Tapi poinnya adalah sambungan las itu dipengaruhi sama yang namanya proses pengelasan. Jadi ketika kalian proses pengelasannya jelek, buruk, maka akan menjadi buruk juga hasilnya. Jadi kritis, bahkan beresiko terjadinya kegagalan struktur. Oke, tadi kita udah tahu manfaat kenapa harus pakai sambungan. Kita udah tahu jenis 2 sambungan tadi. Kita masuk ke apa aja sih Bu jenis-jenis sambungan las. Yang pertama kita ada sambungan sebidang atau butt joint. Butt joint itu apa? Ketika ada 2 plat bertumpuk sebelah sejajar. Nah, ini dia full penetration dari ujung ke ujung. Ini namanya sambungan sebidang. Nah, poin pentingnya dari sini adalah dia bisa menjadi sambungan yang sangat kuat. Kenapa? Karena dia full penetration terus, gayanya lurus kan, tanpa adanya eksentrisitas. Jadi bisa lebih besar. Nah, ini adalah beberapa tipe las tumpul yang bisa digunakan kalau misalkan plat tipis kita pakai square, atau mungkin kalau misalkan ketebalnya lebih tebal, kita harus menggunakan single, double, dan juga bentuk U, V, atau G. Gitu. Penggunaannya di dunia teknik sipil kita bisa menggunakan untuk perpipaan. Kalau pipa itu harus kedap kan. Nah, makanya bisa pakai sambungan ini. Atau mungkin di pelat-pelat di CPR itu biasanya pakai sambungan ini. Atau mungkin kalau kita lihat di lapangan kan ada web girder sama flange-nya. Kalau di fabrikasi itu dia ditempelkan untuk menahan gaya lentur dan juga gaya gesernya. Gitu. Nah, yang kedua kita punya sambungan lewatan. Namanya lewatan. Berarti apa? Ketika ada 2 pelat bertumpuk sebagian menjadi 1, lalu dia dilas. Nah, biasanya dia pakai fillet weld. Ada 3 tipe. Yang tipe yang pertama ada namanya single transfer. Berarti dia hanya di 1 titik saja yang dilas, melintang tumpang terhadap si pelatnya. Gitu. Makanya dia tuh kurang cocok kalau misalkan untuk yang struktural, cocoknya untuk non struktural. Terus yang kedua ada double transfer. Berarti apa? Ketika dia dilas di 2 titik searah melintang gitu. Nah, makanya dia lebih kuat, lebih menahan stabilitas lagi. Gitu. Makanya dia cocok untuk apa? Cocok untuk yang lebih struktural lagi. Contohnya kayak pelat penguat ataupun kayak kombinasi sementara untuk bagian platnya. Nah, yang ketiga kita ada double paralel. Berarti apa? 2 yang dilas ke arah paralel. Nah, makanya dia cocok untuk jenis-jenis struktur yang menahan gaya gesernya lebih dominan. Contohnya di mana? Penyangga, stiffener, strip. Nah, itu biasa menggunakan itu. Nah, ini bentuknya ya bisa bentuk segitiga normal gitu atau convex. Nah, di lapangan buat apa, Bu? Nah, pertama buat retrofit
jembatan rusak kan nggak mungkin ya kita hancurkan aja jembatannya, kita bangun lagi, nggak mungkin kan? Nah biasanya itu pakai CFRP, FRP dan semacamnya, atau juga bisa pakai pelat itu disambung, dan itu bisa pakai sambungan lewatan, ataupun untuk non strukturalnya rangka ringan dan sebagainya. Dan juga mungkin untuk tangki air kan harus ditutup ya. Nah harus tutup rapat kan, biasanya untuk antar pelat numpuk. Nah itu bisa pakai sambungan lewatan. Yang ketiga kita ada sambungan tegak, T-joint, namanya T-joint. Itu ketika ada satu pelat bertumpuk lagi dengan satu komponen logam dan dia membentuk sudut 90 derajat berbentuk huruf X. Nah, ini ada bentuk-bentuknya. Kalau misalkan untuk pelat tipis kita bisa menggunakan plate T-joint. Jadi tinggal dikasih root opening 0 sampai 1/8 inci aja. Tapi kalau pelatnya semakin tebal, itu tandanya dia nggak bisa kalau pakai sejajar. Harus dibentuk di groove. Kenapa? Dia logam si lasnya ini nempel ke bagian materialnya. Makanya bisa pakai bevel, baik single atau double dengan minimal kemiringannya 45 derajat. Kalau semakin dalam lagi gimana Bu? Oh itu bisa pakai ya T-joint untuk tipe yang D sampai tipe E. Jadi dibentuk seperti huruf J. Gitu, lebih melengkung biar dia sampai ke akar growth dari si lasnya biar menempel satu sama ke materialnya. Gitu. Terus di lapangannya apa Bu? Ya di lapangannya kita sering lihat web girder jembatan kalau ada web, tahu kan? Nah web kan biasanya ada stiffener yang nempel-nempel. Nah itu pakai las T-joint gitu. Nah stiffener itu fungsinya buat apa? Buat nahan tekuk atau buckling. Gitu. Terus yang kedua untuk struktur gedung, misalkan untuk kolom vertikal ataupun balok horizontal itu juga bisa menggunakan sambungan T-joint. And last but not least kita ada corner joint. Corner joint itu berarti ketika ada satu pelat dihubungkan dengan satu komponen logam, dia membentuk huruf L 90 derajat. Tandanya apa? Tandanya dia di sudut-sudutnya. Nah ini untuk konfigurasinya, jadi bisa disesuaikan lagi sama ketebalan dari materialnya dan juga fungsi strukturnya buat apa sih? Nah itu disesuaikan lagi. Mau pakai groove, U, G, T, tadi kan sudah sempat dijelaskan, jadi disesuaikan kembali. Untuk di lapangan contohnya adalah pada box girder. Kalau kalian lihat box girder itu adalah ada 4 plat, 1, 2, 3, 4, jadi dia membentuk seperti ini. Nah ketika dia digabungkan, nah penyambungan inilah dia menggunakan sambungan corner joint. Sambungan ini bukan hanya sebagai pengikat, tapi sebagai apa? Dia menahan momen lentur, geser, dan juga torsi. Nah, bagian kritisnya adalah di bagian ujungnya. Dia akan menahan beban paling banyak di sini, gaya tension. Lalu, yang kedua juga bisa untuk elemen non-struktural. Misalkan untuk dinding baja. Misalkan dinding sebelah sini sama dinding sebelah sini kan dibentuk seperti ini. Maka dia akan membentuk corner joint. Oke, ada yang mau ditanyakan? Aman aja ya? Aman aja ya? Oke. Sekarang jangan lupa, Ibu Ola kasih evaluasi. Jadi teman-teman membuat video selama 10 menit. Tolong menjelaskan apa aja sih jenis-jenis sambungan las, apa sih kelebihan, kekurangan, dan tolong disampaikan bagaimana aplikasinya di dunia teknik sipil. Tapi nggak boleh yang telah di-mention sama Bola. Jadi kalian harus bebas terserah cari aja, pasti banyak. Oke, waktunya 1 hari. Hari ini ditutup jam 23.59. Jadi selamat begadang. Aman ya? Istilah. Oke. Sekarang kita masuk kesimpulan. Ada yang menyampaikan apa sih kesimpulan kita belajar hari ini? Ayo. Sambungan itu penting Bu. Betul. Kenapa penting? Karena dia menyalurkan gaya-gaya yang bekerja. Terus tadi apa lagi? Ada jenis-jenis sambungan ya. Kenapa kita lebih prefer pakai sambungan lasnya? Terus kalau penentuan jenisnya berdasarkan apa berarti? Ketebalan, material, dan juga fungsi strukturnya. Luar biasa. Nanti dicatat ya di sini +2+2. Mantap. Ada sedikit quotes dari saya. Di atas kertas, sambungan memang hanya sebagai detail saja. Tapi aslinya sambungan adalah batas antara aman dan juga bencana. Maka itu sebagai civil engineer kita tidak boleh asal-asalan. Karena satu hitungan yang salah, satu hal yang kita abaikan, itu sama aja kita mengabaikan satu nyawa yang berharga. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai kekuatan sambungan. Baik itu las sudut, las tumpul, dan juga untuk kekuatan dasar pada eksentrisme, pada elastik, dan juga plastis. Tolong dipelajari karena kita ada pretest. Ya, terima kasih kalian belajar itu. Shock ya, ada pretest. Oke, saya open discussion 24 hours for you. Silakan di-scan, kita masuk grup, kita diskusi tentang sambungan las tadi. Oke, begitu saja bisa saya